Saya tunjukkan kalau si Paulus itu berbohong. Saya tunjukkan kalau si Paulus itu berbohong. Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Ini adalah video saya keempat terkait dengan Rasul Paulus yang saya beri judul Mendengar atau Tidak Mendengar Kisah Para Rasul 9 ayat 7 versus Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Di video ini saya masih membahas terkait dengan tuduhan Nandar tadi bahwa Rasul Paulus telah berbohong. Bagi rekan-rekan ada baiknya untuk juga melihat video saya yang lain terkait dengan Rasul Paulus. Di sini sudah ada 3 video. Dan mohon bisa mengunjungi channel saya, Bambang Rizkyanto. Jika video saya dirasa bermanfaat, sekiranya bisa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. 1 Romawi, tuduhan Nandar. Ini terkait dengan kisah para Rasul 9 ayat 7 dengan kisah para Rasul 22 ayat 9. Konteks dari kedua ayat ini adalah pada saat Yesus menjumpai Rasul Paulus saat Rasul Paulus dalam perjalanan menuju Damaskus. Di 9 ayat 7 disebutkan bahwa mereka yang menyertai Paulus memang mendengar suara itu. Sementara di dalam 22 ayat 9, mereka yang menyertai Rasul Paulus itu tidak mendengar atau suara tersebut tidak mereka dengar. Dari sinilah kemudian Nandar menyatakan bahwa seolah-olah ini adalah bukti bahwa Rasul Paulus telah berbohong. Kita ikuti kutipannya. Rasul di dalam kisah para Rasul 9 ayat 7, Paulus mendengar dan orang-orang yang menyertai Paulus mendengar. Kalau di dalam kisah para Rasul 22 ayat 9 kebalikannya, mereka tidak mendengar tetapi melihat cahaya itu. 2 Romawi menjawab Nandar. Nah, dalam hal ini ironis ya, karena Nandar itu kan seringkali menampilkan dirinya itu seolah-olah ahli Ibrani, ahli Yunani, tetapi dalam hal ini kenapa kok dia cuma pakai terjemahan LAI? Padahal kita tahu bahwa banyak polemikus Muslim itu yang mendiskreditkan Alkitab dengan menyatakan bahwa itu hanya terjemahan. Bahkan dikatakan terjemahan itu tidak layak disebut kitab suci. Bahwa Bible itu buat saya tidak layak disebut sebagai kitab suci gitu. Karena Bible sendiri yang dipegang oleh saya pada waktu itu kan hanya terjemahan, ya kan? Jadi itu adalah terjemahan yang dianggap sebagai kitab suci gitu. Nah, dalam terjemahan. Oke, salam terjemahan juga Bang Nandar ya. Nah, disinilah ironisnya, pada saat polemikus Muslim itu berusaha mendiskreditkan Alkitab, mereka akan mengatakan bahwa Alkitab itu hanya sekedar terjemahan. Bahkan tadi Donitan tegas menyatakan itu tidak layak disebut sebagai kitab suci. Tetapi pada saat mereka bisa menggunakan terjemahan untuk mendiskreditkan Alkitab, maka mereka akan menggunakan terjemahan tersebut. Jadi di sini jelas-jelas standar ganda. Sedikit intermezzo ya, Nanda itu kan selalu menampilkan dirinya seolah-olah ahli Yunani. Di sini saya coba kutipkan ya, pada saat dia membahas Yohanes 14 ayat 16, dia mengatakan bahwa di situ tertulis Los Periklitos Dinomisu. Ini saya kutipkan dari channelnya Bang Louis Prasetyo. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16, Yesus mengatakan Los Periklitos Dinomisu. Apa yang selama ini saya sampaikan ketika saya mengatakan Los Periklitos Dinomisu. Kita coba cross-check dengan pembacaan Yohanes 14 ayat 16 dalam bahasa Yunaninya sebagai berikut. Kago eroteso ton patera, kai alon parakleton dose humin, hina meth humon eiston iona e. Jadi jelas ya, tidak ada Los Periklitos Dinomisu tersebut ya. Jadi kita berhak untuk bertanya kepada Bang Nanda nih. Jadi di mana itu ada tertulis Los Periklitos Dinomisu? Jadi kalau tadi Nandar mengatakan bahwa Rasul Paulus telah berbohong, Saya tunjukkan kalau si Paulus itu berbohong. ya, jadi sekarang kita bisa melihat siapa yang sudah berbohong dalam hal ini ya. Nah, untuk menjawab
tuduhan Nandar itu, kita bisa melihat dari dua sisi ya. Yang pertama itu kita harus melihat konteks dan kalimat lengkapnya dari Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Ini saya kutipkan pendapat dari Dr. Diki Ngadas ya. Kita tahu dia adalah pemilik channel Verbum Veritatis. Jelas dalam kisah 97 dikatakan bahwa orang-orang yang bersama Paulus mendengar bunyi yang tidak mengandung pesan yang bisa dimengerti kecuali oleh Paulus. Jadi bila di kemudian hari Paulus menyatakan bahwa mereka yang bersama dia tidak mendengar suara itu, pernyataan ini harus dimengerti dalam pengertian bahwa suara yang terdengar itu hanya dimengerti oleh Paulus pada waktu itu. Mereka tidak mendengar suara yang dimengerti oleh Paulus. Jadi yang disebut tidak mendengar itu adalah bahwa mereka tidak mendengar suara yang dimengerti oleh Paulus. Tidak ada kontradiksi. Jadi kalau kita lihat, Kisah Para Rasul 22:9 ini memang spesifik Rasul Paulus merujuk kepada suara Dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Jadi ini jelas merujuk kepada suara dari Yesus yang berkata-kata kepada Rasul Paulus. Tetapi mereka tidak mendengar suara itu sebagai sebuah kalimat. Yang kedua, kita bisa mendekatinya dari teks Yunaninya. Jadi di sini digunakan kata kerja yang sepertinya memang berbeda ya. Accountes dan ekosan. Jadi ini akar katanya sama ya. Jadi accountes maupun ekosan itu akar katanya adalah akowo. Nanti kita akan melihat penjelasan akowo ini dalam penjelasan nomor 191 ya. 191. Kata kedua itu adalah phones atau phonen. Ini nanti kita bisa melihat penjelasannya di dalam penjelasan nomor 5456. 5456. Nah, kita lihat dulu penjelasan arti kata akowo tersebut ya, sesuai penjelasan nomor 191. Jadi ini penjelasan 191 akowo, ini dari Strong Exhaustive Concordance. Ini secara literal memang dia berarti to hear, mendengar. Tapi dia bisa juga diterjemahkan sebagai understand, memahami. Kemudian dari Thayer's Greek Lexicon, ini juga sama. Secara literal memang to hear something, mendengarkan sesuatu, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai to understand atau memahami. Sementara kata phone sendiri itu bisa berarti the sound of uttered words, jadi suara dari kata-kata yang diucapkan, dalam hal ini berarti kalimat, tetapi juga bisa berarti hanya sekedar bunyi. Jadi mungkin gemuruh itu bunyi, debur ombak bunyi, suara angin bunyi, kilat juga bunyi. Jadi ini bisa merujuk kepada bunyi, bisa juga dia merujuk kepada kalimat. Ya. Nah, dari dua penjelasan tadi tentang akowo dan phone, kita coba membaca tafsir. Jadi Bang Nandar, tolong bacalah tafsir ya supaya Anda itu punya pemahaman yang lebih lengkap, yang lebih benar. Ini saya bacakan dari tafsir Kisah Para Rasul kalangan Darrell L. Box ya dari halaman 351. Mereka yang mengiringi Paulus mendengar suara namun tidak memahami artinya. Jadi ingat tadi akowo itu bisa diartikan mendengar, dia juga bisa diartikan memahami. Kemudian yang kedua ya dari tafsir karangan Babu Immanuel ini dari India dari halaman 100. Semuanya mendengar suara, namun hanya Paulus yang memahaminya sebagai kalimat yang diucapkan. Jadi akowo tadi bisa diterjemahkan mendengar, bisa juga diterjemahkan sebagai memahami. Jadi semua mendengar suara, namun hanya Paulus yang memahaminya sebagai kalimat yang diucapkan. Jadi apa yang didengar oleh para pengiring Paulus bisa jadi ya hanya sekedar suara, mungkin bisa suara gemuruh atau suara deburan atau suara kilat, suara apa saja. Tetapi yang jelas mereka tidak memahami itu sebagai atau mereka tidak mendengar itu sebagai sebuah kalimat. Nah, memang di dalam terjemahan internasional
Kisah Para Rasul 22:9 ini ada yang menerjemahkan sebagai hear ya, did not hear, they heard not, did not hear itu adalah dari Berean Literal Bible, King James Bible, dan juga New King James Bible. Namun dalam banyak versi terjemahan internasional ya, New International Version, New Living Translation, English Standard Version, Berean Standard Bible, New American Standard Bible, maupun New American Standard Bible edisi 1995, ini semuanya menerjemahkan dengan menggunakan kata understand atau memahami. Jadi kalau kita sandingkan antara 97 dengan 22:9, ini jelas ya, mereka mendengar suara atau mereka mendengar bunyi, namun mereka tidak memahami suara dari Dia yang berbicara kepadaku. Jadi orang-orang yang mengiringi Paulus mendengar suara, mendengar bunyi, namun mereka tidak mendengar itu sebagai sebuah kalimat. Jadi kalau dia diterjemahkan sebagai mendengar itu juga tidak masalah, seperti penjelasan dari Dr. Deki Ngades tadi. Mau diterjemahkan sebagai understand ini juga tidak ada masalah. Ya, jadi penjelasannya sebetulnya memang sederhana. Jadi itu penjelasannya, saya tidak perlu menyimpulkan lagi karena ini adalah sebetulnya penjelasan yang sangat-sangat sederhana. Jadi kalau tadi di awal Nanda berusaha membuktikan bahwa Rasul Paulus berbohong, maka menurut saya dengan penjelasan ini jelas bahwa Rasul Paulus tidak berbohong. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon sekiranya bisa mengunjungi channel saya, Bambang Rizkyanto. Jika dirasa video saya bermanfaat, mohon sekiranya bisa subscribe, share, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.